Indonesia, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nunuk ya, dalam acara Ngobrol Pintar Special Live dari Gedung D, Kemendikdasmen, di ruang kerja saya ya Bapak Ibu ya. Jadi kali ini seperti janji saya di flyer bahwa kita akan membahas isu yang sangat luar biasa, yang sangat penting dan banyak pertanyaan dari masyarakat yang akan kita jawab bersama Pak Direktur KSPS TK Bapak Dr. Iwan Junaidi. Tapi nanti ya, beliau akan saya panggil bergabung bersama saya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya akan menyapa Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam Ngobrol Pintar bareng Bu Nunuk sore hari ini. Dari Yogyakarta, Bengkulu, Surabaya, Banjarmasin, Solo, Ciamis, NTT, terima kasih yang sudah hadir. Ini dari NTB, dari Sidoarjo, dari Tulungagung, semua saja. Bogor juga sudah bergabung. Terima kasih ya sudah bergabung. Dari ujung timur, ujung timur di mana nih Pak Ibu Anes Kipka, dan juga dari Kalteng hadir, Bojonegoro, kemudian Gorontalo, terima kasih sudah hadir ya. Dan Sukabumi, terima kasih. Bu Meli, Boyolali juga hadir, terima kasih. Sidoarjo, terima kasih. Ibu-ibu semua yang sudah hadir membersamai saya. Tangsel juga hadir dari SD Al-Falah. Bintaro, Makassar, Toraja, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, hadir juga dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, terima kasih. Dan juga Subang, terima kasih ya. Dan Bapak Ibu silahkan menuliskan lagi. Takalar juga hadir, Sekadau, Kalbar hadir, terima kasih sudah hadir. Bandung, terima kasih banyak Ibu. Bapak semua yang sudah hadir, Madura juga, terima kasih. Dan Kota Tangerang, terima kasih. Sulawesi Tengah hadir, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir membersamai saya, menemani saya dari Keranggan, Kota Palangkaraya, Ciputat, Tangsel, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya sebenarnya Kalteng ya, saya juga mohon maaf terlambat ya, Merauke, Pontianak, terima kasih sudah hadir. Karena hari ini tadi masih mendampingi Pak Menteri dulu, sedianya selesai pukul 16.30. Namun tadi agak terlambat ya karena banyak acara sambutan-sambutan sehingga mundur. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Tapi tetap acara ngopi kita akan terus berlangsung selama 1 jam ke depan. Bandung, Jasinga, Tangerang, Kota Mangga, dan Luwu Timur, terima kasih sudah membersamai saya. Bapak Ibu semua yang saya hadir di Ngobrol Pintar bareng Bu Nunuk, dan nanti ada tamu teman ngopi saya yang istimewa yang akan hadir. Saya juga menyapa semua Bapak Ibu keluarga besar saya dari Balai Guru Tenaga Kependidikan, Balai Besar Guru Tenaga Kependidikan, kantor GTK di seluruh Indonesia yang juga sudah bergabung menyimak dalam acara Ngobrol Pintar Live spesial dari Gedung di Kemendikdasmen sore hari ini. Bagi yang belum tersebut mohon maaf, bagi Kuburaya, Bekasi, Jambi, Temanggung, terima kasih sudah membersamai saya. Sudah hampir 900 Bapak Ibu guru yang hadir. Nah sore hari ini ada isu atau topik spesial atau kebijakan kita. Padang, Pandeglang, terima kasih ya. Dari Lombok juga, Wamena, Marangin, Jambi, terima kasih yang sudah hadir membersamai saya sore hari ini. Luar biasa, Bapak Ibu semua semangatnya yang luar biasa untuk terus mencari ilmu dan mendapatkan informasi terkini dan terupdate dari acara Ngobrol Pintar bersama Bu Nunuk. Nah, sore hari ini pun saya juga ditemani oleh kopi ya, itu acara yang biasa, acara sore hari yang selalu saya tunggu-tunggu waktunya untuk minum kopi sore hari sambil belajar, membahas dan mempelajari kebijakan terbaru dan mendengarkan suara dari masyarakat terkait dengan apa saja sih yang harus kami perbaiki untuk kebijakan yang akan datang. Nah, sore ini saya ditemani oleh secangkir kopi dari Gayo ya. Kopi Gayo itu kopi yang sangat saya rindukan ya. Selalu kehadiran kopi Gayo. Terima kasih dari Aceh untuk kopinya yang selalu menemani saya di sore-sore hari. Tentu semua Bapak Ibu sudah mengenal ya kopi Gayo. Itu kopi Arabica yang berasal dari dataran tinggi Gayo. Tepatnya di wilayah Aceh Tengah, Aceh Timur, dan Benar Meriah. Daerah itu berada di ketinggian 1.200 mdpl sampai 1.700 di atas permukaan laut dan sangat ideal untuk menanam kopi berkualitas tinggi. Proses pengolahan kopi Gayo juga istimewa.
Biasanya kopi ini diproses dengan metode semi wash atau wet healing. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah giling basah, yang mana bikin cita rasa kopinya menjadi khas, sangat luar biasa. Biji kopi difermentasi sebentar untuk menghilangkan lendirnya, lalu dikeringkan hanya sebagian, masih memiliki kadar air yang tinggi sekitar 30-40%. Kemudian kulit tanduk dilepas saat biji masih basah atau lembab, setelah itu baru dijemur kembali sampai benar-benar kering. Nah, kopi gayo ini rasanya memang kaya, sangat luar biasa, rasa yang selalu membuat orang rindu untuk menikmati kopi gayo. Kopi juga mendunia loh, kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri, kopi gayo ini sangat mahal harganya, karena memang proses pembuatannya yang panjang, cara menanam yang sulit, ini menyebabkan kopi ini menjadi kopi yang bernilai tinggi, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Jadi Bapak Ibu guru, keluarga ngopi atau ngopier, orang-orang yang suka ngopi bareng saya, wajib juga mencicipi kopi gayo agar mengerti bahwa produk lokal itu pantas sekali mendapat penghargaan di dunia. Nah, saya coba dulu kopi gayonya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih ya yang sudah menemani saya hari ini. 926 guru. Saya yakin Bapak Ibu juga akan bergabung lagi untuk bertanya dan berdiskusi untuk topik kita sore hari ini. Topik sore hari ini terkait dengan program kepemimpinan sekolah ya Bapak Ibu. Ini adalah topik yang menarik karena baru saja keluar Permendikdasmennya ya terkait dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Nah, sore hari ini saya akan ditemani oleh Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Bapak Iwan Junaidi yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Sebelum kita mulai dan saya mengundang Pak Direktur Iwan untuk bergabung bersama saya juga sudah menyiapkan link untuk pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jauh tentang kebijakan program kepemimpinan sekolah ini, dan beberapa pertanyaan sudah masuk dikurasi oleh tim untuk dijawab sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua dan keingintahuan Bapak Ibu terkait dengan program ini. Jadi saya mau bicara terlebih dahulu apa sih latar belakang lahirnya program kepemimpinan sekolah ini ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat GTK, PG yang saya banggakan dan juga keluarga ngopi, ngobrol pintar bareng Bu Nunu yang punya dedikasi yang tinggi dan selalu setia menemani saya ingin berbagi informasi terkait dengan program yang tadi baru saya sebut, yaitu program kepemimpinan sekolah. Seperti kita tahu, dalam visi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita, salah satu fokus utamanya adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan teknologi. Nah, disinilah peran kepemimpinan sekolah menjadi sangat penting. Mengapa program ini penting Bapak Ibu? Karena berbagai riset menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah berpengaruh besar pada kualitas pembelajaran, bahkan berdampak langsung pada hasil belajar murid. Penelitian lain dari Al-Ofran tahun 2021 tentang kepemimpinan sekolah menyebutkan bahwa peran pemimpin di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan tenaga kependidikan, memegang kunci dalam meningkatkan pencapaian sekolah dan memperbaiki pembelajaran yang efektif. Tentunya jika kita ingin mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan, kita butuh pemimpin yang memiliki visi dan integritas yang tinggi. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, Kemendikdasmen melalui Ditjen GTK-PG sudah menyiapkan berbagai program terobosan untuk mendukung hal ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, salah satunya adalah program kepemimpinan sekolah yang dirancang untuk menyiapkan calon kepala sekolah dan calon pendamping satuan pendidikan atau yang sering disebut dengan pengawas, serta menguatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah, pendamping satuan pendidikan, dan kepala dan tenaga kependidikan serta tenaga pendidikan yang sekarang ada di sekolah ya. Dan untuk Permendikdasmennya sudah keluar Bapak Ibu, sudah diundangkan pada tanggal 14 Mei 2025. Itu kurang lebih pengantarnya. Dan saya kembali mau menyapa Bapak Ibu yang tadi belum sempat saya baca. Saya sapa Bapak Ibu semua yang hadir. Dari keluarga saya, dari seluruh Indonesia, kepala daerah, kepala dinas pendidikan, BKD, yang sekarang sedang menunggu informasi penting terkait dengan kebijakan ini ya, pengangkatan kepala sekolah maupun pendamping satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Kadisdik, Kabit GTK, kemudian dari PKD juga selamat bergabung di Ngobrol Pintar bareng Bu Nunu sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, secara garis besar tujuan dari program kepemimpinan sekolah ini ada beberapa hal penting yang Bapak Ibu harus tahu. Yang pertama, menyiapkan calon kepala sekolah dan calon pendamping satuan pendidikan yang kompeten. Kedua, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah dan pendamping satuan pendidikan yang aktif. Dan yang ketiga adalah meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kepala tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan. Nah, saya ini sepertinya Pak Dr. Iwan sudah hadir. Nah, silakan Pak Iwan bergabung bersama kami. Pak Dr. Iwan Junaidi. Beliau adalah Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Ya, silakan dulu Pak. Dari mana tadi acara? Acara dengan Pak Menteri. Pak Menteri juga ya, menyaksikan pengakurahan untuk anggaran, informasi, dan lain-lain. Iya, iya. Kita harus berjuang ya Pak. Harus berjuang. Unit kita saat ini sudah mendapat penghargaan. Berjuang dan berdoa. Tadi ada kopi gayo, boleh diminum Pak? Alhamdulillah, ini kopi ya. Dicoba kesukaan Bu Dirjen. Silahkan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dirjen. Ya, jadi sambil menunggu Pak Direktur minum kopi, saya kenalkan yang belum kenal ya. Beliau adalah Bapak Dr. Iwan Junaidi. Beliau adalah Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Tenaga Kependidikan. Mungkin Bapak Ibu yang suka mengikuti acara ngopi kita baru kali ini bertemu dengan Pak Direktur. Beliau sudah berapa lama jadi Direktur Pak Direktur? 4 bulan ya, Bu Direktur? Ya, baru 4 bulan, tapi sudah banyak terobosan yang beliau lakukan selama beliau menjadi Direktur. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak Direktur. Ya, insya Allah mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Saya yakin baru 4 bulan tapi didukung oleh tim yang kuat, Pak Direktur sudah mampu menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah terdokumentasi melalui link yang saya kirimkan melalui story IG saya maupun dipublikasikan oleh Direktorat KSPS TK. Ini ada pertanyaan Pak Dir, pertama terkait dengan program kepemimpinan sekolah ini. Apakah bisa diikuti oleh P3K yang dulu ya, atau dari diklat kepemimpinan di tahun-tahun sebelumnya yang belum sempat diangkat gitu Pak Direktur? Gimana? Terima kasih Bu Dirjen atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi peserta ngopi bareng bersama Bu Dirjen. Ya. Jadi begini Bu Dirjen, kebijakan kementerian yang baru, khususnya Permendikbud nomor 7 tahun 2025, program kepemimpinan sekolah terbuka untuk siapa saja yang memenuhi persyaratan. Oh, siapa saja ya? Satu, pasti PNS. Di dalamnya ada ASN dan P3K. Oh, jadi P3K boleh ikut? P3K boleh ikut. Jadi kalau tanya P3K boleh ikut. Bahkan swasta pun boleh ikut. Ya. Jadi, artinya guru, Bapak Ibu guru yang di sekolah swasta, satu ASN di sekolah swasta, baik PNS maupun P3K, dan juga swasta yang bukan ASN dan bukan P3K bisa bergabung dalam kepemimpinan sekolah dalam program ini. Oh, yang penting dia kepala sekolah aktif ya? Yang penting guru aktif. Kalau kepala sekolah nanti ikut penguatan. Kalau yang sudah menjabat nanti penguatan? Ya, yang itu penguatan. Kalau nanti pengembangan dan penguatan kompetensi. Disesuaikan dengan kebijakan sekarang ya? Sekarang, sebagai contoh kebijakan sekarang, kepala sekolah, karena nanti ada pelatihan untuk pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah. Oh, jadi isu atau kebijakan terbaru Pak Menteri? Iya, terbaru Pak Menteri. Termasuk juga tenaga pendidikan. Jadi pengawas sekolah sekarang masih namanya, ya tenaga pendidikan juga membuat pengembangan kompetensi buat mereka, termasuk coding dan KA. Ya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Direktur. Misalnya ada kasus di lapangan ya, kepala sekolah A itu menjadi PLT kepala sekolah di sekolah B. Iya. Kemudian atas dasar Permendikbud nomor 7 tahun 2025 tadi, kepala sekolah A itu selesai masa tugasnya per tanggal 31 Mei. Ini ilustrasi ya. Selesai 31 Mei 2025 karena sudah memasuki periode 2 atau 8 tahun sebagai KS. Nah, apakah ini berdampak di sekolah B menjadi tidak ada kepala sekolah atau PLT? Bagaimana solusinya jika ada keperluan membuat SK penetapan kelulusan, SKL, SKNR, pokoknya tugas-tugas kepala sekolah. Ini apa solusinya Pak Direktur? Ya, terima kasih Bu Dirjen. Jadi Permendikbud nomor 7 tahun 2025 yang baru terbit ini, sesungguhnya kebijakan Pak Menteri bahwa
jangan lagi banyak PLT di sekolah. Karena itu jika ada guru yang ditugaskan sebagai PLT, misalnya guru di sekolah A menjadi PLT di sekolah B dan berakhir, maka diharapkan segera pemerintah daerah itu mengambil kebijakan mengangkat kepala sekolah definitif sebetulnya. Dan itu dimungkinkan dibuka di Permendasmi ini meskipun belum memiliki sertifikat pelatihan calon kepala sekolah. Nah, untuk mengatasi problematika kepala sekolah yang masih PLT yang jumlah cukup banyak. Ya. Nah ini nah bagaimana jika terpaksa PLT di Brigjen karena terpaksa dinas belum siap atau pemerintah daerah tidak siap, maka PLT masih dibolehkan. Masih ya. Dan bisa menandatangani dokumen masih penting. bisa tandatangani. Oke. Jadi kalau untuk ijazah SK kelulusan termasuk ijazah terutama bisa ya? masih bisa, insya Allah bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak Direktur. Tadi ya Bapak Ibu, itu tadi pertanyaan yang kita dapatkan dari Bapak Ibu yang mengisi link ya. Nah ini ada pertanyaan lagi di link juga. Kalau guru di sekolah swasta Pak Direktur bisa menjadi kepala sekolah negeri tidak? Oke, tergantung. Oh tergantung. Jadi di swasta itu sekarang ada PNS yang di swasta, baik ASN maupun P3K. Iya. Dan ada yang swasta murni. Bagi ASN atau yang di swasta itu baik PNS sampai P3K, jika akan menjadi kepala sekolah baik di swasta maupun di negeri, satu harus mengikuti pendidikan pimpinan ini. Nah, dengan prosedur yang sama. Jadi ASN di sekolah negeri, ASN di sekolah swasta jika mengikuti pendidikan pimpinan harus prosedur yang sama. Oh gitu, harus ikut ya, harus ikut. yang sama. Sehingga bagi ASN yang di swasta, karena prosedurnya sama, kriterianya sama, persyaratannya sama, maka jika dihendaki oleh dinas pendidikan untuk diangkat di negeri tidak ada masalah, bisa tanpa harus dia berada di negeri dulu. Bahkan dimungkinkan, misalkan diangkat di swasta 2 tahun misalkan, kemudian pemerintah yang menghendaki dipindah ke negeri juga menjadi kepala sekolah, tetap diteruskan. Ya, tapi di negeri ada banyak syarat ya. Ada syarat ketentuan ya. Iya, sudah barang tentu. Pokoknya bisa memenuhi persyaratan. Iya. Ada syarat. Baik, terima kasih. Jadi itu bisa ya. Artinya tidak usah khawatir walaupun sekolah swasta. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekolah swasta, nggak masalah ya. Yang sekolah swasta tetap bisa, asal mengikuti semua proses diklat pendidikan kependidikan sekolah ini dengan baik. Dan jika dinas pendidikan akan mengangkat, dimungkinkan. Ini adalah pertanyaan lagi Pak Direktur. Siap. Kalau pendaftaran calon kepala sekolah untuk P3K, apakah bisa tanpa harus memiliki serdik CKS? Ya. Harus ada serdik? Ini di negeri ya. Iya. Nah, jadi begini, Permendikbud yang baru ini sudah di pasal 7 Permendikbud itu ada persyaratan menjadi kepala sekolah. Yang pertama harus S1 atau D4 dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian ini yang penting serdik. Oh, kalau untuk sertifikat pendidik ya. Jadi untuk sekolah negeri itu atau ASC yang di swasta juga sama aja Pak Dirjen juga harus berserdik. Jangan lupa pangkat dan golongan juga minimal 3C. Nah ini yang tidak mudah. Nah, kalau P3K bagaimana? Kalau P3K 8 tahun pernah menjadi guru. Ya, 8 tahun. Ya, 8 tahun. Itu sejak diangkat atau pokoknya 8 tahun? 8 tahun sejak menjadi guru. Sejak menjadi guru ya. Meskipun di swasta. Iya. Hanya memastikan nanti dinas pendidikan atau pemerintah daerah memastikan bahwa 8 tahun itu betul 8 tahun. Dijamin oleh dinas pendidikan. Ya. Nah, ini untuk P3K. Nah, meskipun mungkin baru dapat P3K baru saja. 2 tahun baru saja. Tapi dia udah 8 tahun jadi guru ya. Nah, tapi punya pengalaman lain, Bu Dirjen. Apa itu pengalaman manajerial? Misalkan P3K dulu menjadi kepala sekolah di swasta. Iya, itu nah, kan sudah dihitung. Atau di organisasi yang terkait pendidikan, ya, misalkan KKG, MGMP, ya, dan seterusnya lah itu juga diakui, tapi 2 tahun. Atau komunitas pendidikan lah gitu. Diakui. Nah, kalau yang lain seperti tersangka sudah barang tentu lah gitu Bu Dirjen. Nah, usia ini juga diingat. Jangan sampai ini banyak usianya sudah mau berakhir ya, mau menjelang maghrib begitu bahasanya. Itu ingin jadi kepala sekolah itu harus maksimal 56 tahun pada saat diangkat. Dan tidak lupa
fakta integritas siap ditempatkan di mana saja. Iya, oke. Terima kasih Pak Direktur. Tadi jawabannya jelas sekali ya dari Pak Direktur, Bapak Ibu yang saya hormati. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kami akan mengkurasi pertanyaan Bapak Ibu. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, pertanyaan terkait dengan PPG nanti akan ada sesi ya. Untuk PPG baik prajabatan maupun PPG guru tertentu itu ada sesi tersendiri. Kali ini kita sedang membahas program kepemimpinan kepala sekolah yang sekarang memang banyak sekali pertanyaan Kepemimpinan sekolah, kepemimpinan sekolah. Program kepemimpinan sekolah yang sekarang saat ini banyak sekali sedang ditanyakan oleh masyarakat. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak Direktur. Peraturan apa sih Pak Dir yang dicabut setelah terbitnya Permendikbud nomor 7 ini? Betul. Pasti kebijakan yang baru itu untuk penyempurnaan kebijakan yang lama. Iya, iya. Nah, Permendikbud nomor 7 tahun 2024 ini pada pasal pengangkatan kepala sekolah lah mencabut Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Nah, ini yang yang dicabut juga tentang guru penggerak. Oh, jadi kebijakan yang penugasan pendidikan guru penggerak itu disesuaikan dengan kebijakan yang baru. Kebijakan yang baru. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi pendidikan guru penggerak itu substansi dan arah kebijakannya disesuaikan dengan kebijakan yang baru. Ini ada lagi menarik sekali ya penjelasan Pak Direktur karena tadi Permendikbud nomor 7 tahun 2025 ini mencabut dua peraturan yaitu nomor 40 tahun 2021 dan nomor 26 tahun 2022. Betul. Nah, ingat ya karena peraturan begitu diundangkan itu sudah dicabut dua peraturan itu. Semoga ini informasi ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu ya yang sudah masuk ke dalam link yang sudah kami edarkan. Ayo diminum lagi Pak. Ya siap Bu Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketularan Bu Dirjen kopi. Iya ya. Siap. Pokoknya siapa saja yang sudah ikut live ngopi pasti jadi ngopi ini. Siap. Nah ini ada pertanyaan sudah Pak Direktur di chat yang sudah kita dikurasi oleh teman-teman. Dari Pak Muhammad Sofyan Anggara MPD dari SLBC Pancaran Kasih Kota Cirebon. Pertanyaannya bagaimana ini substansi nih Pak. Bagaimana kepemimpinan yang ideal bagi sekolah? Nah, untuk Pak Muhammad Sofyan, kepemimpinan yang ideal di sekolah khususnya adalah kepala sekolah tentu saat ini sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Permendikbud Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yaitu kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang harus dimiliki yaitu sosial, kepribadian, dan profesional. Lebih lanjut di Permendikbud nomor 7 tahun 2025 dijelaskan juga bahwa kepemimpinan sekolah itu memiliki kompetensi sosial, ditambahkan di situ kepribadian profesional termasuk di dalamnya adalah entrepreneur. Ini Pak Menteri yang minta. Entrepreneur. Jadi guru harus punya kemampuan atau kompetensi entrepreneur. Di samping itu, kepala sekolah juga harus memiliki visi dan misi dalam membangun budaya positif, memberdayakan seluruh warga sekolah, serta berfokus pada peningkatan mutu pendidikan. Itu ya Pak Muhammad jawaban dari saya, semoga itu bisa dipahami. Maka mengapa substansi pelatihan disesuaikan dengan kompetensi, gitu kan ya, yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Ini ada pertanyaan juga, mungkin nanti bisa Pak Direktur bantu saya dari Fikri Meihak, Pak Fikri Meihak dari Cirebon, SD Negeri 1, Pak Dilan Wetan. Untuk Pak Direktur, apakah program ini nantinya bisa untuk mencalonkan diri menjadi kepala sekolah? Terlebih statusnya P3K Pak Direktur. Oh iya. Pertanyaannya mungkin sederhana. Apakah P3K bisa menjadi kepala sekolah? Betul. Bisa. Bisa jadinya, asal memenuhi persyaratan yang tadi disebutkan di pasal 7 Permendikbud. Ya, tadi Pak Direktur juga sudah menyebutkan ya beberapa syarat administrasi. Apa saja sih? Pokoknya P3K bisa, memang ini ada ruang ya. Karena P3K itu ASN. ASN ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Dwi Purwati Purbalingga. Asal saya ini Bu Dirjen. Oh gitu ya. Purbalingga. Purbalingga ya Pak Direktur ya. Ini Pak Bu Dwi Purwati ini beliau dari Purbalingga ya. Jangan-jangan saudara saya, jangan-jangan ya. Tetangga kampung ya. Bu Dwi tahu nggak Pak Purbalingga di mana?
Saya Purbalinganya di Kecamatan Prebati Gunung. Oh, tuh kan sama nggak Bu Dwi? Dekat wisata. Dekat tempat wisata Ya, ya. dekat Serang itu. Menarik lah, menarik. Iya. Daerah wisata. Bu Dwi sudah pernah belum ke tempat wisata yang tadi dijelaskan oleh Pak Direktur? Dia bertanya nih Pak, Bu Dwi ini kepala sekolah yang menjadi PLT sangat banyak dan memiliki kesibukan yang sangat tinggi. Bagaimana dengan kepala sekolah terdampak yang sudah Iya. 2 periode 8 tahun pas dengan dasar Permendikdasmen 7 2025 ini? Iya. Bagaimana sekolah yang adanya PLT kemudian terkena dampak tersebut? Bisa bantu jawab nggak Pak? Iya. Jadi justru Permendikdasmen nomor 7 ini itu untuk mengatasi ini yang ditanyakan oleh Bu Dwi Purwanti. Jadi jika satu, pemerintah jangan lama-lama PLT. Jangan lama-lama PLT. Iya, karena boleh diangkat mereka? Kalau memenuhi persyaratan bisa diangkat. Ya, pokoknya belum punya diklat. Belum pada bisa, yaitu di pasal 32 dijamin. Iya. Nanti mengikuti diklat. Jadi diangkat dulu Baru secara nanti- definitif, baru mengikuti diklat. Nah, gitu Bapak Ibu Kadis dan juga para kepala daerah kalau memenuhi syarat administrasi 1 sampai sekian di pasal 7, Betul. mereka bisa diangkat dulu baru nanti didiklatkan. Diklat. Jangan PLT kan ya Iya, supaya jangan PLT, betul. supaya Bapak Ibu. Tapi ada syarat kalau tidak ikuti diklat maksimal 1 periode, Bu Dirjen. Ya, jadi boleh diangkat, tapi 1 periode Pak Kepala Daerah. Iya. Nanti hanya maksimal 1 periode. Tapi jika diikutkan diklat, nanti setelah diangkat itu bisa sesuai dengan peraturan. Sesuai peraturan yang sesuai ketentuan, seperti berapa hasil periode? penilaiannya maksimal 2 periode. Masih bisa 2 periode ya. 2 periode. Ini ada lagi pertanyaan untuk Pak Direktur nih dari Ibu Marisa Febriani Hartati SPD dari SD Negeri 1 Kebun Baru. Dari mana ini Kebun Baru ini? Kebun Baru ya. Pertanyaannya, apakah ada pelatihan untuk program kepemimpinan sekolah? Ada nggak Pak? Oh iya, justru ini program Bina Sekolah itu satu, menyiapkan bakal calon kepala sekolah. Ya. Kedua, penguatan kompetensi, pengembangan kompetensi kepala sekolah existing. Kemudian pengawas sekolah atau pendamping satuan pendidikan, yang berproses memang, termasuk penguatan dan pengembangan kepala sekolah, kepala tenaga pendidikan, ada kepala kepala perpustakaan sekolah, kepala laboran, kepala bengkel, kepala tas, bengkel juga termasuk di dalamnya, dan juga tenaga pendidikan lainnya. Karena itu termasuk bagian dari kepemimpinan, terutama para penjaga gawangnya itu. Nah, kita ada pelatihannya. Ya. Dan sudah kita mulai. Berapa JP sih Pak? Ini JP-nya untuk bakal calon kepala sekolah itu 112 JP. Oh, 112 saja ya Bapak Ya. Ibu. Kalau yang tendik 42 sementara ini karena mereka existing sudah menjadi kepala. Sudah siap ya untuk teknik itu? Insya Allah sudah siap, pelatihan ini sudah kita siapkan Karena selama semuanya. ini belum ada loh pelatihan untuk teknik. Itu betul Bu Dirjen. Jadi untuk tendik kita menjadi bagian penting, termasuk mengembangkan sistem juga di tendik, model pelatihannya, kemudian TOT-nya juga, dan model pelatihan yang kita Itu bangun. siapnya kapan itu yang tendik itu? Tendik bulan ini sudah siap juga. Oh ya, jadi tergantung anggaran dari Bu Dirjen. ya. Gitu. Jadi kalau untuk tendik seperti 3 dulu ya, apa saja itu? Tendik untuk laboran, tas, dan perpustakaan sekolah. Ya, jadi laboran, tas, dan perpustakaan sekolah mulai semester depan ya, depan itu sudah mulai semester baru, iya, itu betul. sudah ada pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat KSPSTK. Ya, selama ini memang belum ada pelatihan untuk tendik. Ini karpetnya sudah dibuka ya untuk para tendik jika ingin meningkatkan kompetensi. Ya, saya juga masih menyapa nih Bapak Ibu guru yang sudah bergabung bersama saya dan Pak Direktur. 804 Bapak Ibu guru yang setia menemani saya di acara ngopi sore, ngobrol pintar bareng Bu Nunu di sore hari ini secara live Instagram di gedung di Kemendikdasmen di lantai 11 di ruang kerja saya di pojok ngopi ini. Ini yang live 800 ya. 800 Berarti yang nanti akan ribuan nanti yang setelah buka setelah ini. Ya. Mudah, Semoga ya supaya dapat pencerahan. Setelah mendapat pencerahan ini semoga menyampaikan kepada guru-guru lain atau mungkin para kepala dinas yang sekarang belum sempat bergabung, yang masih ada kebingungan informasi, bisa disebarkan kembali informasi ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Edward, SMA Negeri 6 Palu. Pertanyaannya, Ibu Profesor kebanggaan kami, terima kasih ya Pak Edward. Kami semua tenaga guru dan tendik, saya guru dari Kota Palu, ingin bertanya terkait guru P3K untuk pengangkatan kepala sekolah, yang mana di dalam Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 pemberian tugas tambahan menjadi kepala sekolah untuk guru P3K harus 8 tahun. Hitungannya
apa dari masa honor atau setelah pengangkatan P3K. Soalnya kalau hitungan pengangkatan P3K baru 3 tahun untuk pengangkatan awal sejak berlaku mohon dijawab ya. Terima kasih ya Pak. Nanti kalau pertanyaan jawaban saya kurang lengkap, Pak Direktur bisa menambahkan. Jadi berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf D, nanti dibaca kembali ya Pak Edward, bahwa calon kepala sekolah dari unsur guru P3K memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama dengan pengalaman dalam jabatan sebagai guru paling sedikit 8 tahun. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan, bukan sejak diangkat ya, pokoknya Pak Edward sudah pernah jadi guru sejak kapan. Itu pengalaman 8 tahun itu sudah dihitung. Jadi sebelum jadi guru P3K pun diperhitungkan Pak Edward dengan mengunggah surat keterangan memiliki pengalaman sebagai guru dan tercatat tidak politik. Benar nggak jawaban saya? Betul. Ada mau ditambahkan Pak Dir? Saya kira sudah sangat betul Bu Dirjen. Ya, tadi sudah juga disampaikan. Ya, tadi Pak Dir sudah, saya hanya mengulang kembali bahwa 8 tahunnya itu sejak Bapak Edward jadi guru. Dan nanti kontrak saya kan setahun. Ya, setiap Bapak Edward jangan khawatir, tidak mudah juga untuk memberhentikan kontrak guru non ASN atau guru P3K ya, karena keberadaan Pak Edward di sekolah itu dijamin oleh negara, dan yang penting Pak Edward penilaian kinerjanya harus baik. Ya, harus baik terus, jangan sampai kurang, supaya terus diperpanjang kontraknya. Karena itulah syarat untuk memperpanjang kontrak. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Yunita Sari, khusus Pak Direktur Iwan. Apa sih Pak kriteria kepemimpinan sekolah? Ya, terima kasih Bu Dirjen, dan terima kasih kepada Bu Yunita Sari. Sudah barang tentu kalau jawaban direktur harus merujuk pada kebijakan pemerintah. Di Permendasmen sudah disebutkan bahwa kepala sekolah harus memiliki 3 kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, itu sudah di PP juga ada, di Permendasmen juga ada. Itu menjadi kriteria. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti pada saat pendidikan, itu kepemimpinan itu yang akan kita kaji bersama dan harus dimiliki oleh para calon kepala sekolah. Nah, itu kita kembangkan di dalam struktur program pelatihan yang sudah saya sampaikan Bu Dirjen, tapi tidak ada perbaikan dari Pak Menteri. Namanya pendidikan pelatihan bakal calon kepala sekolah holistik transformatif. Oh, namanya holistik transformatif. Transformatif itu adalah masukan dari Pak Menteri. Jadi kenapa transformatif ya? Karena kita ini sekarang menjadi transformer. Betul. Yang bertransformasi di program pemerintahan Prabowo ini untuk mentransformasi pendidikan menuju pendidikan bermutu untuk semua. Betul. Dan kompetensi itu memang dibutuhkan Bapak Ibu ya. Jadi kepala sekolah itu seperti yang Pak Direktur sampaikan, tidak hanya pintar mengajar di ruang kelas, tapi memang dia harus mampu memanage sekolah tersebut, membangkitkan semangat entrepreneur, dan lain sebagainya. Itu yang harus ditambahkan bekalnya melalui pelatihan tadi PKS tadi. Betul. Ini ada pertanyaan lagi Pak Direktur dari Muhammad M. Syakban Harahap dari SMP swasta IT Ikhwanul Muslimin. Pertanyaannya, apakah guru yang mengajar di sekolah swasta bisa mengikuti program kepemimpinan untuk menjadi kepala sekolah maupun pengawas sekolah? Dan bagaimana langkah-langkahnya? Oke, siap. Harus saya jawab Pak Dirjen ya, Pak Direktur. Prof. Menurut jadi begini, tadi saya juga dijelaskan, di swasta itu ada 2, ada swasta yang berlatar ASN. Iya. Baik PNS maupun P3K, ada swasta yang tidak berlatar ASN. Mungkin yang ini yang bukan ASN, yang ditanyakan oleh Pak Syakban Harahap. Bagaimana kalau bukan ASN? Kalau bukan ASN boleh mengikuti program ini dengan catatan 1, berkoordinasi dengan penyelenggara satuan pendidikan, yang kedua dengan dinas pendidikan. Dan yang penting, jika mengikuti program ini tidak boleh biaya pribadi. Jadi siapa yang bisa membiayai? Jika pemerintah daerah berkenan membiayai tidak ada masalah, APBD. Atau bahkan pemerintah daerah menyetujui dan penyelenggara menyetujui, biaya dari APBN juga ada, karena kita ada juga anggaran APBN. Dan yang ketiga dari pembiayaan non APBD dan maupun non APBN sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu dimungkinkan, termasuk penyelenggara pendidikan oleh masyarakat juga dimungkinkan mengikuti
kebijakan ini dan mengikuti sistem ini. Tidak dilarang, bahkan dibuka seluas-luasnya pintu ini. Iya, jadi tadi ya penjelasan Pak Direktur, saya rasa bisa menjawab pertanyaan tadi Pak Syakban ya, semoga. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sondang Niari Bulan dari SMP Negeri 2 Pematang Sawah. Pertanyaannya, apakah golongan 3B bisa ikut program kepemimpinan sekolah? Dan apakah memiliki sertifikat pendidik adalah salah satu syarat program kepemimpinan sekolah? Nah, Bu Sondang Niari Bulan, pada pasal 7 Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025, peserta pelatihan calon kepala sekolah diusulkan oleh dinas yang memenuhi persyaratan, ada salah satu ya di situ hurufnya bahwa minimal golongan 3C dan memiliki sertifikat pendidik maupun persyaratan lainnya sesuai dengan pasal 7 ya. Selain 2 itu ada syarat lain. Nah, kalau soal sertik jangan khawatir, karena kan tahun ini kita sudah ada penuntasan sertik ya. Tahun lalu ada 600.000 lagi, tahun ini kita akan tuntaskan 806.000. Batch 1 sudah dimulai 325.000 lebih yang kemarin sudah dilapor diri dan sudah mau masuk belajar, dan seleksi administrasi juga dibuka untuk menjaring peserta berikutnya. Jadi tidak bisa 800.000 sekali ya, karena ada keterbatasan di sistem. Kemudian kita juga harus menseleksi juga. Intinya adalah terkait dengan kepemilikan serdik itu Bapak Ibu tidak usah khawatir. ASN maupun non-ASN tahun ini adalah tahun penuntasan buat sertifikat pendidik Bapak Ibu guru. Sebenarnya banyak pertanyaan nih Pak Direktur di sini tentang serdik, kenapa betul. Belum sudah terima serdik, belum terima tunjangan. Nah, itu ada syaratnya juga untuk menerima tunjangan. Rezeki masalahnya Bu Dirjen. Iya, jadi misalnya SK-nya jangan SK sekolah, jadi SK-nya minimal SK dinas. Supaya Bapak Ibu memang keberadaan di sekolah itu bagi yang non ASN ya, guru honor itu juga diketahui oleh dinas. Bagi guru swasta yang punya serdik di sekolah swasta pun juga akan mendapatkan tunjangannya jika ada kriterianya, aktif dan memiliki jam mengajar. Betul, gitu ya. Itu syarat. Semuanya ya, pokoknya karena apa? Ini pertanggungjawaban kepada negara ya, uang itu diberikan sesuai dengan kriteria yang ada gitu. Nanti kita akan jawab lagi ya pertanyaan tentang hal ini bersama tim tunjangan ya, karena nanti live IG berikutnya barangkali terkait dengan banyak yang belum mendapatkan tunjangan meskipun sudah memiliki serdik ya, tapi di luar topik kita hari ini. Ini masih kita menjawab, ini ada pertanyaan Pak Direktur nih, dari Pak Sumarto dari SD Negeri 177664. Kok banyak banget nomornya ya? Iya ya. Dari Sitanggor. Atau Sitanggor di mana ya Pak? Iya, betul saja kayak pertanyaan dari Sitanggor. Saya belum tahu nih Sitanggor itu ada di mana. Mohon maaf nih ya, saya geografinya kurang ya. Pertanyaannya, kami hanya ada 2 guru yang berstatus PNS. Mungkin di SD tersebut hanya 2 guru PNS. 1 kepala sekolah, 1 lagi wali kelas. Selebihnya ada beberapa P3K dan honorer. Dan tidak lama lagi kedua guru tersebut akan pensiun. Apakah jabatan kepala sekolah akan diisi oleh guru P3K atau tetap akan dicarikan yang berstatus PNS? Tadi udah dijawab ya? Agak beres sedikit ini Bu Dirjen. Ya, jika iya, persyaratan yang seperti apa yang harus dipenuhi? Apa Pak Direktur? Jadi begini Bu Dirjen, ya. Sebelum ada penugasan guru, pemerintah daerah itu membuat pemetaan. Ya. Pemetaan kebutuhan kepala sekolah, termasuk di SD ini, di Sitanggor ini. Ya. Jika memang di sana sudah habis, maka masa penugasan yang kepala sekolah lama, kecuali mohon maaf mungkin ada force major meninggal dunia dan sebagainya itu lain, itu sudah dipetakan. Dinas berikan pemetaan sehingga jika di sekolah tersebut hanya tinggal ada 1, tapi dinas sudah membuat pemetaan kebutuhan. Bisa juga dari satuan pendidikan saat meninggal itu, atau juga bisa dari tempat lain. Dan di pemetaan itu sudah mempertimbangkan domisili dan jenjang satuan pendidikan. Misalkan SD nanti akan dipetakan dari calon guru SD yang berdekatan. Oke. Makasih Pak Direktur, tadi jawabnya sudah jelas sekali ya. Pak Sumarto, kasus di sekolah Pak Sumarto. Semoga Bapak Ibu guru yang punya kasus yang sama dengan Pak Sumarto sudah terjawab oleh jawaban Pak Direktur tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini di Jakarta 1735 ya. Bapak Ibu yang di wilayah tengah mungkin sudah 1835 dan di wilayah timur sudah 1935.
boleh kok live IG, mendengarkan, mengikuti live IG ini sambil minum kopi atau sambil makan malam ya. Iya. Kita juga bisa menceluput kopi kita dulu Boleh, Pak Direktur terima kasih, ya, Bu Dirjen. supaya tidak keburu dingin. Ini masih banyak yang bergabung Pak Direktur, ada 800-an guru yang masih setia ya. Iya, masih setia mengikuti live IG sore hari ini. Semoga apa informasi yang diharapkan di live ngopi sore ini dapat terjawab. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu guru yang masih setia menemani saya dan juga keluarga semua kita Pak Direktur. Iya, betul. Dari Balai Besar GTK, Balai GTK dan kantor GTK seluruh Indonesia. Ini ada pertanyaan dari Ibu Umi Rizkyah dari SD Negeri Muara Reja 2. Apakah Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam, untuk program kepemimpinan sekolah ini mulai kapan dibukanya Bu? Dan program ini hanya untuk BCKS yang sudah mendaftar ke dinas dan lolos administrasi atau guru umum bisa? Misalnya guru itu yang belum mendaftar ke BCKS itu maksudnya Bu Umi. Nah, Bu Umi, program kepemimpinan sekolah saat ini sudah berproses ya, sudah dimulai seiring dengan terbitnya Permendikbud nomor 7. Jadi hari ini saya dan Pak Direktur mensosialisasikan Permendikbud 7 ini dan menjawab pertanyaan atau kebingungan Bapak Ibu guru. Artinya sudah kita mulai. Nah, penugasan guru sebagai kepala sekolah itu yang menjadi dasar menjadi tujuan daripada Permendikbud nomor 7 ini. Saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi seluruh Indonesia sedang melakukan pemetaan kebutuhan kepala sekolah yang mana kebutuhan ini diproyeksikan untuk 4 tahun ke depan. Tahun depan itu berapa yang pensiun, depannya lagi pokoknya 4 tahun ke depan. Ini sedang pemetaan kebutuhan. Setelah pemetaan kebutuhan akan dibuka kesempatan untuk seleksi administrasi kepada Bapak Ibu guru semua. Nah, seleksi administrasi di dalam Permendikbud itu dijelaskan ada 3 jalur. Pribadi, maksudnya pribadi itu kalau saya pengen jadi kepala sekolah boleh, kalau sudah memenuhi syarat. Itu yang disebut dengan pribadi ya, mendaftar sendiri itu boleh. Dari jalur sekolah itu ditugaskan oleh kepala sekolahnya, dan dari dinas pendidikan itu yang ditugaskan oleh dinas pendidikan. Sepanjang pelamar itu memenuhi syarat yang ada di dalam pasal 7, maka Ibu Umi atau Bapak Ibu guru yang lain kalau tidak ditugaskan oleh kepala sekolah atau dinas boleh melalui jalur pribadi sebagai bakal calon. Gitu ya. Ada tambahan lagi? Sangat bagus saya kira. Ya, Jawaban ya. Bu Dirjen. Oke. Oke ya, jadi sudah sesuai kata Pak Direktur nih. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak buat Pak Direktur dari Ibu Cici Kurniasari dari PAUD Adenium. Pertanyaannya, saya ingin jadi kepala sekolah. Beliau ingin jadi kepala sekolah. Caranya gimana Pak Direktur? Satu, Bu Cici ini PNS atau bukan? Nah, itu ini jawabannya akan berbeda. Iya. Kalau Bu Cici PNS, maka Bu Cici harus mengikuti prosedur sebagai PNS. Iya. Meskipun Bu Cici di PAUD Adenium itu Iya. PAUD itu swasta Bisa saya jadi belum tahu. dia Jadi ASN PNS ya? Iya, jadi ASN. Kalau ASN nanti ASN PNS atau ASN P3K. Iya. Itu bisa mengikuti prosedur bagaimana persyaratan di pasal 7 itu. Kalau Bu Sari dari swasta, ada 2 jalur. Ibu mengikuti prosedur yang di sistem kami, di KSPSTK, mengikuti pemetaan juga, dilakukan oleh swasta, bisa dibiayai oleh APBN juga, pelatihannya, atau APBD atau sumber lainnya. Sumber lain yang tidak mengikat. Yang tidak mengikat, atau swasta murni melakukan kegiatan pelatihan. Ya, jadi kalau swasta itu yayasan itu memang butuh ingin meningkatkan kompetensi atau mempersiapkan dimungkinkan ya dengan anggaran yayasan. Anggaran yayasan. Nah, demikian ya Bu, pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Direktur. Tambahan tidak boleh pribadi yang penting Bu Dirjen. Gimana? Tidak boleh pribadi. Oh iya, daftar peluang pribadi untuk mengikuti itu yang nggak boleh ya. Tidak boleh. Kalau untuk peningkatan kompetensi boleh ya. Misalnya mau pengen meningkatkan kompetensi mengambil dari serdiknya itu harus bahkan. Iya, tapi kalau yang ini yang kepala sekolah tidak kepala tapi sekolah. Kalau untuk nanti kompetensi melatih meningkatkan diri itu boleh ya, kalau harus. Itu harus. Oh. Bahkan nanti kalau jadi kepala sekolah apalagi ikut program-program penguatan. Tapi kalau untuk calon kepala sekolah harus dari anggaran yang sudah ada di dalam Permendikbud itu, dari APBN, APBD, sumber masyarakat atau sumber lain yang tidak mengikat. Siap. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Beni Irawan dari SMP Negeri 4 Mesuji ya. Mesuji di Lampung ya. Lampung, betul. Pertanyaannya seperti apakah mekanisme pengangkatan pengawas sekolah atau pendamping satuan pendidikan pasca
dihapuskannya PJP, dan apakah pengalaman pernah bertugas sebagai PLT kepala sekolah itu dapat menunjang untuk diangkat dalam tugas pengawas sekolah atau pendamping sadik. Jadi silakan terkait dengan pendamping satuan pendidikan, kami sedang siapkan regulasinya ya. Nanti ada aturan tersendiri penugasan guru sebagai pendamping satuan pendidikan atau pengawas. Bentar lagi ini baru diproses oleh Pak Direktur. Betul. Menunggu nanti, menunggu doanya juga. Iya. Ini ada dari Ibu Dina Juliana dari UPT SD Negeri 067098. Pertanyaan untuk Pak Iwan, apakah yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak wajib mengikuti program kepemimpinan kepala sekolah? Oke, siap. Jadi Bapak Ibu semua yang di IG, bahwa Permendasmen nomor 7 ini sebenarnya membuka peluang untuk semuanya. Semua ya. Tidak membatasi dulu ikut guru penggerak atau bukan guru penggerak, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Ya. Contohnya tadi golongan, pangkat untuk P3K juga dipenuhi, maka meskipun sudah bersertifikat bisa bergabung ini dengan ada program yang diperhitungkan untuk kementerian sekolah seluruhnya, tidak hanya guru penggerak. Jadi program kementerian sekolah nanti akan diperhitungkan di struktur program kan. Iya, jadi untuk ini itu sebenarnya memberikan ruang ya Pak Direktur pada semua guru yang memenuhi syarat administrasi. Apakah guru penggerak atau diklat cakep, yang belum diangkat, ataukah bahkan guru yang tidak mengikuti program diklat apapun, bisa menjadi kepala sekolah dan bisa mendaftar sebagai kepala sekolah. Tadi Pak Direktur sampaikan bahwa kepemilikan sertifikat pendidikan guru penggerak akan dihitung, tapi berapa hitungannya, afirmasi atau RPL-nya nanti akan disampaikan dalam pedoman ya. Tetapi tetap akan dihargai. Apakah itu diklat cakep zaman dulu, diklat yang lain, diklat kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya akan diperhitungkan. Tapi memang kompetensi-kompetensi yang dibekalkan saat ini itu adalah kompetensi tuntutan dari pendidikan bermutu untuk semua. Berbagai kompetensi kepala sekolah yang memang secara substansi belum ada di dalam pelatihan-pelatihan sebelumnya. Betul, betul. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Hayatun Mardiah Marpaung dari UPT SMP Negeri 2 50 kota. 50 kota ya? 50 kota itu sekali, di Sumatera Pak. Gitu ya. Pertanyaannya bagaimana caranya bisa daftar di calon kepala sekolah, karena di kabupaten saya sepertinya atau kayaknya hanya orang-orang yang dekat di dinas yang tahu infonya. Mohon Bu diberitahukan bagaimana mekanismenya. Justru sekarang ini kita sedang menginfokan kepada Bu Ibu dan juga Bapak Ibu guru yang lain bagaimana cara mengikuti atau menjadi bakal calon kepala sekolah. Memang ini Permendikbudnya baru saja terbit ya Pak Direktur. Iya siap, baru ini 2 minggu. Baru 2 minggu dan live IG saya bersama Pak Dir sengaja untuk mensosialisasikan Permendikbud ini supaya ibu guru seperti Ibu Marpaung ini juga mengetahui bagaimana proses menjadi bakal calon. Pertama, Ibu Marpaung dipersilakan untuk mencermati persyaratannya ya. Asal Ibu Marpaung memenuhi syarat administrasi di pasal 7, maka Ibu bisa menjadi bakal calon kepala sekolah sebagaimana tercantum di dalam Permendikbud tersebut. Nah, jika Ibu telah memenuhi persyaratan tersebut, maka Ibu tadi kan sudah saya jawab ya, ada 3 jalur. Kalau tidak ditugaskan dinas tugas kepala sekolah, maka Ibu Marpaung bisa mencalonkan diri sendiri. Mengajukan diri sendiri. Mengajukan diri sendiri untuk mengikuti seleksi BCKS. Tapi memang ada syaratnya, ada rekomendasi ya. Tidak. Enggak ada. Jadi ada syaratnya, nanti Dinas Pendidikan akan memverval ya, memvalidasi dokumennya. Kemudian nah itu Bu Marpaung, jadi tidak perlu rekomendasi, pokoknya Ibu memenuhi syarat administrasi, bisa ikut seleksi ya, seleksi substansi ya, nanti akan dipanggil untuk mengikuti seleksi substansi. Nah, jika Ibu sudah lolos seleksi substansi, maka Ibu bisa memiliki kesempatan untuk memperoleh undangan mengikuti pelatihan. Jadi ikuti dan siapkan diri sebaik mungkin agar Ibu nanti lolos dalam seleksi substansi dan menjadi kepala sekolah. Gitu ya Pak Direktur. Ada tambahan nggak? Ini mudah-mudahan terbit di Kepmen. Di Kepmen ya. Jadi dijelaskan secara tegas di Kepmen dan bagaimana prosedur operasionalnya dari Kepmen nomor 7. Jadi nanti setelah Permendikbud nomor 7 ini akan terbit Kepmen. Kalau dulu Kepdirjen ya atau Perdirjen untuk juknisnya, sekarang ada Kepmen yang sebentar lagi akan terbit untuk acuan Ibu Marpaung dan Bapak Ibu yang lain di seluruh Indonesia untuk mengikuti membaca ya sebenarnya prosedurnya itu seperti apa.
Gitu ya. Siap, terjadi. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Munawar, SMA Negeri 1 Pringgabaya. Pertanyaannya untuk saya lagi nih Pak Dir, tapi nanti kayaknya nih Pak Dir yang lebih tahu ya. Mohon izin bertanya, 2020 saya mengikuti diklat calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh LPPKSPS yang sertifikatnya ditandatangani oleh saya ya. Dan selesai diklat CKS saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 1 untuk Kabupaten Lombok Timur. Untuk jabatan kepala sekolah saya belum pernah mendapatkan promosi karena tidak pernah ikut dalam politik. Oh ya, kalau harus ikut politik ya. Kira-kira harus apakah noblos makanya harus ikut. Kira-kira apakah sertifikat CKS masih berlaku untuk pengangkatan kepala sekolah? Nah, Pak Munawar, Bapak berarti luar biasa ya semangatnya untuk mengikuti program pemerintah. Bahkan sudah ikut diklat cakep zaman saya jadi kepalanya, sudah ikut diklat pendidikan guru penggerak. Itu berarti Bapak memang punya semangat tinggi untuk mengembangkan diri. Pasti ilmu itu tidak akan mubazir ya, akan bermanfaat di bidang-bidang lain yang Bapak tekuni gitu ya. Nah, sekali lagi saya dan Pak Direktur memberikan apresiasi yang tinggi karena semangat Bapak untuk mengembangkan diri. Nah untuk menjadi kepala sekolah tentu semua mengacu pada peraturan yang baru, yaitu di Permendikbud nomor 7 tahun 2025 bahwa yang ingin mengikuti menjadi kepala sekolah ada syaratnya. Silahkan nanti Pak, kalau tidak ikut ditugaskan oleh dinas, sekarang ada jalur mandiri. Maka Pak Munawar bisa mencalonkan diri sebagai kepala sekolah dan saya yakin dengan 2 sertifikat yang Pak Munawar miliki nanti pada saat seleksi substansi pasti memudahkan ya. Iya. Karena pasti Bapak itu punya pengalaman yang luar biasa. Dan nanti juga di diklatnya juga akan diperhitungkan ya, akan dilihat sih materi di dalam diklat yang Bapak miliki itu berkesesuaiannya berapa persen dengan substansi diklat kepala sekolah yang sekarang sedang dikembangkan. Jadi diklat yang sekarang itu fokus pada kompetensi-kompetensi kepala sekolah yang harus dimiliki. Saya rasa itu Pak, memang tidak harus ikut politik ya Pak ya, yang penting Bapak punya kompetensi dan bisa mencalonkan diri kok. Nanti jika akan mendapat undangan lulus seleksi substansi, Bapak akan mendapatkan undangan sebagai mengikuti pelatihan. Saya semangat ya Pak Munawar, jangan kasih kendor. Bapak udah hebat luar biasa. Tidak usah a priori, ini kelihatannya a priori kelihatannya. Semangat ya Pak, kita akan membuka lembaran baru dengan diklat yang model baru ini. Ini ada pertanyaan Pak Direktur nih, dari Ibu Novi Nandaresta, MPD dari SMA Negeri 12 Banda Aceh. Apakah kedepannya akan ada program kepemimpinan untuk guru seperti SLW ya? SLW yang bekerja sama dengan NII Singapura seperti yang lalu. Oh iya. Ya, sementara ini school leadership betul program. Jadi untuk bakal sama kepala sekolah harus ada suatu program yang sudah disiapkan. Untuk pengembangan dan penguatan sangat dimungkinkan kerjasama dengan siapapun, termasuk dengan program school leadership program ini. Ini saya kira. Ya, jadi saat ini kita fokusnya anggaran kita untuk bisa mencukupkan diklat tersebut dan SLW yang tahun 2024 sudah dilaksanakan dan untuk tahun 2025 baru diusulkan. Karena program itu bagus ya. Untuk menambah wawasan para calon kepala sekolah ataupun kepala sekolah terkait dengan kebijakan kepemimpinan pendidikan atau kepemimpinan sekolah di dunia, khususnya di Singapura. Nah Bapak Ibu yang saya hormati Pak Direktur, rasanya kita sudah 1 jam ya diskusi dan menjawab pertanyaan. Sampai maghrib ini. Sudah dan maghrib di sini. Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di komen itu masih banyak, tapi lebih banyak ke pertanyaan yang terkait dengan isu kita sudah kita jawab. Terkait dengan isu lain seperti PPG, nanti kita akan jawab di sesi PPG. Dan juga terkait dengan pembayaran tunjangan yang belum lancar, atau sudah memiliki serdik tapi belum dibayar tunjangannya juga akan kita siapkan untuk live IG berikutnya. Dan alhamdulillah 1 jam ini kita masih berdua Pak Dir, masih ditemani 650-an guru yang setia menemani kita di ngopi ngobrol pintar bareng Bu Nunuk sore hari ini. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan yang belum terjawab. Namun kita bisa bahas di sesi berikutnya atau Bapak Ibu bisa bertanya di link yang ada kirim di postingan kami semua, baik Direktorat KSPSTK, di JNGTK maupun di Instagram pribadi saya di Nunuk Suryani.
Terima kasih juga Pak Diliwan yang Siap. sudah menemani saya dan Sama-sama. meluangkan waktu sore hari ini. Saya yakin Pak Dil ini lagi banyak program untuk penyiapan diklat untuk satuan pendidikan maupun diklat tenaga kependidikan ya. Tapi masih menyempatkan diri menemani saya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru yang masih bingung terkait dengan program kepemimpinan yang baru. Kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah jika Bapak Ibu menuliskan di dalam link, kami akan menjawab. Teman-teman KSPS akan menjawab. Sebelum kita berpantun, boleh saya berterima kasih kepada semua yang hadir. Silakan ditunjukkan dan sampaikan salamnya ya Bapak Ibu. Halo semua, kasih salam. Ini adalah tim di balik layar untuk ngopi kita sore hari ini. Tim dari Timkom, juga ada tim dari KSPS TK yang mengkurasi pertanyaan dan menyiapkan jawaban untuk kami jawab bersama dengan Bapak Ibu semua dan Pak Direktur. Pak Direktur ada pantun nggak? Siap Bu Dirjen. Ayo, apa pantunnya? Ya. Bapak Ibu semua di sahabat IG Bu Dirjen iya. ya. Nah, ini pantunnya naik perahu di kala senja. Cakep nggak? Cakep. Mengarungi danau penuh harapan. Cakep. Program KSPSTK bersama Cakep. untuk siapkan mini sekolah di masa depan. Weh. Saya nggak mau kalah nih. Ada pantun juga jadi saya untuk Bapak Ibu guru. Berlayar perahu menuju dermaga. Angin berembus, lembut terasa. Pemimpin sekolah terus melangkah bersama. Wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Luar biasa. Yeay. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang masih setia bersama saya. Kita akan berjumpa di live ngopi ngobrol pintar bareng Bu Nunu live Instagram di kesempatan berikutnya dengan isu dan pertanyaan yang lebih penting. Silahkan Bapak Ibu tuliskan di komen apa sih yang ingin kami bahas kembali untuk Instagram live ngopi live saya di masa-masa yang akan datang. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dirjen undangannya. Terima kasih Pak Selamat Direktur. sukses untuk semuanya.